Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah membahas atau menceritakan kisah daripada Nabi Adam alaihissalam, atau manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang saya akan menceritakan kisah daripada Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi dan rasul kedua yang patut diimani setelah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris merupakan seorang nabi yang giat dalam hal apa? Dalam berdakwah, kreatif, dan jujur kepada setiap orang. Ada banyak hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Idris alaihissalam. Kisah Nabi Idris masih relevan hingga saat ini dan layak diketahui sesuai ajaran Al-Quran. Surat Maryam ayat 56-57, yang artinya, "Dan ceritakanlah, hai Muhammad, kepada mereka kisah Nabi Idris alaihissalam yang disebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seseorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Terjemahan daripada surat Maryam ayat 56-57. Berdasarkan kajian sejarah, Nabi Idris merupakan keturunan Adam. Nabi Idris adalah cucu daripada kakek buyut yang bernama Syed, anak terakhir Adam yang juga menjadi penerus ajaran Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris lahir di daerah Babil yang dikenal sebagai Irak untuk saat ini. Dia merupakan seorang yang kaya akan ilmu pengetahuan dan memiliki perilaku yang terpuji. Saat diangkat menjadi nabi dan rasul, Nabi Idris berdakwah dengan giat. Pada masa itu, Nabi Idris mesti berkeliling untuk berdakwah mencari pengikutnya. Nabi Idris alaihissalam adalah nabi yang sangat giat dalam berdakwah. Dia seorang guru keliling yang tak lelah mencari orang untuk mendengarkan pesan mengenai ketuhanan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Idris alaihissalam untuk memberi peringatan dan mengingatkan kaum keturunan Qabil, anak Adam yang durhaka. Kala itu, masyarakat mengikuti hawa nafsu setan dan meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lantas menghukum mereka dengan musim kemarau panjang yang membuat sungai dan sawah kering hingga makanan pun habis. Nabi Idris alaihissalam lalu memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengakhiri bencana tersebut. Allah mengabulkan doa Nabi Idris dengan menurunkan matorun. Apa sih itu matorun? Hujan. Namun, bukti ini tak cukup membuat masyarakat mengikuti Nabi Idris dan kembali pada jalan yang benar. Kendati demikian, Nabi Idris tetap sabar untuk selalu berdakwah di jalan Allah untuk mensyiarkan agama-agama. Nabi Idris alaihissalam juga merupakan seorang yang cerdas, rajin menulis dan membaca. Dia juga dijuluki Hurmus al-Haramisah, seorang yang ahli perbintangan. Nabi Idris alaihissalam konon merupakan manusia pertama yang membuat undang-undang untuk mengatur kehidupan masyarakat. Terdapat sekitar 188 undang-undang yang pernah dibuat semasa hidupnya. Selain itu, Nabi Idris alaihissalam juga dikenal sebagai nabi yang memiliki kreativitas tinggi.
Dia senang menggambar dan merupakan seorang penjahit. Nabi Idris bahkan menjahit baju dan sendalnya sendiri seraya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kreativitas yang tinggi, Nabi Idris juga adalah nabi yang jujur dan benar sesuai dengan surat Maryam ayat 56 sampai 57. Beliau selalu berkata jujur dan benar sesama manusia. Kejujuran Nabi Idris membuatnya diangkat pada martabat dan tempat yang tinggi di surga. Akhlak Nabi Idris juga disukai para malaikat. Malaikat Israel bahkan secara khusus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dan menemani Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris lalu meminta permohonan kepada Nabi Israel untuk mencabut nyawanya agar ia mengetahui rasa sakit dan bisa memperbaiki diri. Dia juga meminta untuk dibawa ke langit dan surga. Permintaan itu dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Idris alaihi salam wafat saat berada di langit keempat. Dari kisah Nabi Idris alaihi salam terdapat sejumlah hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Apa hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah Nabi Idris alaihi salam? Yang pertama, mulai dari giat berdakwah, menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki kreativitas yang tinggi. Dan yang terakhir, dan selalu jujur kepada setiap manusia sesuai yang dijelaskan dalam surat Maryam ayat 56 sampai 57. Kisah Nabi Idris disebut Ustadz Hilman bisa menjadi contoh untuk dunia pendidikan. Seseorang tak harus menunggu murid untuk diajar, akan tetapi bisa mengunjungi murid untuk mengajar. Itulah sejatinya kita sebagai mudabbir, muallim, ustadz, kiai, dan lain sebagainya. Selain itu, kreativitas dan kejujuran yang dimiliki juga bisa menjadi contoh baik bagi umat manusia. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.